Huzaifah bin Al-Yaman, sang pengintai hati dan penjaga rahasia umat. Latar belakang yang unik, antara dua nama dan dua identitas. Huzaifah bin Al-Yaman sebenarnya membawa nama yang menyimpan cerita pilu dan identitas yang kompleks. Nama lengkapnya adalah Huzaifah bin Husail bin Jabir Al-Absi. Gelar Al-Yaman yang melekat pada nama ayahnya bukan merujuk kepada negeri Yaman, melainkan kepada ayahnya sendiri, Husail, yang digelari Al-Yaman. Gelar ini muncul karena Husail pernah pergi ke Yaman dan tinggal lama di sana. Namun, ketidakjelasan ini memiliki akar yang lebih dalam. Huzaifah dan ayahnya berasal dari Bani Abs, tetapi mereka tinggal di Madinah, Yathrib, dan menjalin perjanjian perlindungan dengan Bani Abd al-Ashal, salah satu suku Yahudi yang kuat. Ketika cahaya Islam sampai ke Madinah, Huzaifah dan ayahnya segera memeluk Islam. Namun, ikatan perjanjian lama dengan suku Yahudi inilah yang kemudian menimbulkan kesamaran identitas mereka di mata masyarakat Quraisy Mekah. Latar belakang yang kabur ini, secara ironis, melatih Huzaifah untuk hidup dalam dunia yang penuh samaran dan niat tersembunyi. Sebuah keterampilan yang akan menjadi takdirnya. Tragedi Badar, ujian getir dan pengorbanan yang tak terbandingkan. Ujian terbesar dalam hidup Huzaifah terjadi pada Perang Badar, peperangan pertama dan penentu antara Islam dan kekufuran. Huzaifah, ayahnya Al-Yaman, dan saudaranya pergi ke medan Badar dengan penuh semangat untuk bersama Rasulullah SAW. Namun mereka ditangkap oleh pasukan Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy yang mengenali mereka bertanya, "Kalian datang ke sini untuk memerangi kami?" Mereka menjawab dengan cerdik, "Tidak, kami hanya ingin pergi ke Madinah." Orang-orang musyrik Quraisy memaksa mereka untuk bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak akan memerangi mereka, lalu melepaskan mereka. Dilema yang sangat dahsyat. Taat pada perjanjian di bawah paksaan untuk menyelamatkan nyawa, atau melanggarnya untuk bergabung dengan barisan Nabi SAW. Mereka memilih untuk mematuhi sumpah tersebut, suatu keputusan yang dibenarkan oleh prinsip Islam dalam keadaan terpaksa. Mereka kemudian dibebaskan dan pergi ke Madinah. Sayangnya mereka tiba setelah pertempuran Badar berakhir dengan kemenangan gemilang umat Islam. Mereka bukan hanya kehilangan kesempatan untuk berperang di Badar, tetapi juga harus menanggung rasa bersalah dan kekecewaan yang mendalam. Lebih tragis lagi, dalam perjalanan pulang, pasukan Islam yang tidak mengenali mereka menyerang karena mengira mereka adalah musuh. Dalam serangan salah faham ini, ayah Huzaifah, Al-Yaman, syahid di tangan tentara Islam sendiri. Huzaifah yang terluka parah berteriak, "Itu ayahku, itu ayahku." Tetapi sudah terlambat. Nabi Muhammad SAW yang sangat sedih dengan tragedi ini memerintahkan agar diat atau ganti rugi untuk ayahnya dibayarkan, namun Huzaifah dengan kedermawanan hati yang luar biasa memaafkan mereka yang terlibat dan menyedekahkan diat tersebut. Pengorbanan ini, kehilangan ayah di tangan saudara seiman atas dasar salah faham, menggambarkan kekuatan iman dan ketulusan Huzaifah yang mengatasi segala perasaan pribadi. Peristiwa ini mungkin juga menjadi pemicu bagi kepekaannya yang luar biasa terhadap bahaya kesalahan mengenali musuh dalam selimut. Peran rahasia. Sohib as-sirri an-Nabi, pemegang rahasia Nabi. Disinilah peran unik Huzaifah mulai terbentuk. Rasulullah SAW dengan kebijaksanaan kenabiannya melihat dalam diri Huzaifah gabungan sifat yang sempurna untuk suatu misi yang sangat halus dan berbahaya, yaitu mengidentifikasi orang-orang munafik. Huzaifah memiliki 1. Kecerdasan analitis yang tajam. 2. Kebijaksanaan untuk menyimpan rahasia. 3. Keberanian menghadapi bahaya. 4. Latar belakang yang membuatnya memahami psikologi suku-suku dan politik internal Madinah. Oleh karena itu, Nabi SAW mempercayakan kepadanya daftar nama-nama orang-orang munafik. Dalam beberapa riwayat, Nabi SAW memberitahu Huzaifah secara rahasia tentang identitas mereka. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara manusia ada yang lidahnya mengucapkan apa yang tidak ada dalam hatinya." Huzaifah bertanya, "Bagaimana aku menyikapi mereka, wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, "Kamu mendengar dan taat kepada pemimpin, baik mereka menzalimi maupun berlaku adil." Ini adalah panduan bagi Huzaifah agar tidak membuka rahasia tersebut, bahkan kepada khalifah setelahnya, demi keselamatan dan persatuan masyarakat. Tugas Huzaifah bukan sekedar mengetahui nama,
Dalam Perang Khandaq, Parit, ketika pasukan sekutu atau Al-Ahzab mengepung Madinah dan tekanan psikologis mencapai puncaknya, orang-orang munafik mulai menyebarkan rasa takut dan menggoda kaum muslimin untuk mundur. Rasulullah SAW mengutus Huzaifah pada malam yang gelap gulita dan berangin kencang untuk menyusup ke kem musuh Quraisy dan mendapatkan informasi. Ini adalah misi mata-mata yang sangat berisiko. Huzaifah berhasil melakukannya dan membawa kabar yang menenangkan Nabi SAW. Pada malam yang sama, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memeriksa keadaan Bani Quraisyah, suku Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Huzaifah pergi dan menyaksikan sendiri pengkhianatan mereka. Pengalamannya mengintai di kegelapan ini adalah metafora untuk perannya yang sebenarnya, mengintai ke dalam kegelapan hati manusia. Ujian besar pasca kenabian, menjaga kestabilan di tengah badai fitnah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, peran Huzaifah menjadi semakin kritis dan sukar. Ia adalah alim bifitan, orang yang berilmu tentang berbagai fitnah. Dalam periode kekacauan politik yang dimulai dengan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan memuncak dengan Perang Jamal dan Perang Siffin, Huzaifah menjadi kompas moral dan penasehat strategis yang sangat dihormati. Kisahnya dengan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an sangat terkenal. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an sering bertanya kepadanya, "Apakah aku termasuk dalam daftar itu, wahai Huzaifah?" Huzaifah menjawab, "Tidak, dan aku tidak akan memberitahu siapapun setelahmu." Jawaban ini menunjukkan dua hal. Pertama, penghormatan Huzaifah yang mendalam terhadap rahasia Nabi SAW, dan kedua, keyakinan terhadap keimanan Umar radhiyallahu an. Amirul Mukminin Umar sendiri, dengan kerendahan hatinya, selalu takut menjadi seperti mereka. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an di Siffin, Huzaifah berada di pihak Ali radhiyallahu an. Namun pandangannya tentang konflik ini sangat mendalam. Ia melihat bahwa masalah sebenarnya bukan hanya pada dua pemimpin ini, melainkan pada al-hizbiyah atau fanatisme kelompok, dan al-fitnah al-basimah atau fitnah yang tersenyum yang menyamar sebagai jihad. Ia memperingatkan tentang bahaya orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami ruhnya, yang menggunakan ayat-ayat Allah sebagai senjata untuk memecah belah umat. Ia dikatakan pernah berkata, "Dahulu takwa itu ada di dalam hati, kemudian ia naik ke dada, lalu ia naik ke kerongkongan. Demi Allah, aku tidak peduli lagi siapa yang kalian ikuti, Ali atau Muawiyah, asalkan hati kalian masih dapat mengenali yang ma'ruf dan mungkar." Warisan spiritual dan akhir hayat. Sang penjaga yang waspada. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu wafat di Madinah atau Madain, Ktesifon Irak, di tengah-tengah gejolak fitnah terbesar. Warisannya bukan kitab hadis yang tebal, melainkan sebuah kesadaran kritis yang ditanamkan di dalam umat. 1. Ilmu mengenali ciri-ciri nifak. Huzaifah tidak mengungkap nama, tetapi ia banyak meriwayatkan ciri-ciri munafik seperti dusta, ingkar janji, dan khianat. Sabda Nabi SAW yang masyhur, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata-kata ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Diriwayatkan melalui Huzaifah. Ia mengajarkan umat untuk mendiagnosis penyakit hati, bukan sekedar melabeli individu. 2. Prinsip keutamaan persatuan umat. Ajaran terbesarnya adalah untuk senantiasa menjaga kesatuan jamaah muslimin dan taat kepada pemimpin yang sah, meskipun terdapat kezoliman, selama pemimpin itu masih menegakkan sholat dan tidak terang-terangan melakukan kekufuran. Ini adalah pelajaran langsung dari Rasulullah SAW kepadanya, untuk menangani orang munafik. 3. Kewaspadaan politik dan spiritual. Huzaifah adalah simbol kewaspadaan. Ia mengajarkan bahwa musuh bisa datang dari dalam, berpakaian takwa, dan bersenjatakan ayat-ayat Allah. Kewaspadaan ini bukan untuk menimbulkan paranoia, melainkan untuk memperdalam introspeksi diri dan keikhlasan dalam beragama. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an adalah seorang pengintai ilahi. Ia tidak berperang dengan pedang untuk mengalahkan musuh yang terlihat, tetapi dengan mata hati yang tajam untuk mengungkap penyakit yang tak terlihat. Dalam dunia kontemporer yang penuh kepura-puraan, retorika agama yang manipulatif, dan konflik internal, sosok Huzaifah mengingatkan kita untuk selalu bertanya, apakah aku ikhlas? Siapakah sebenarnya yang aku layani dalam perbuatanku? Dan yang paling penting,
Bagaimana aku dapat menjaga persatuan umat ini agar tidak hancur oleh penyakit internal kita sendiri? Ia adalah penjaga rahasia yang menyelamatkan kita dari musuh paling berbahaya, yaitu nifak dalam diri sendiri.